Yuhu, halo teman-teman, kembali lagi di channel Padang Tekno. Oke, di video ini saya membahas sebuah proyek baru yang bernama Yearn Lab. Nah, sebelum itu disclaimer dulu ya teman-teman, kami bukan financial advice dan teman-teman tetap lakukan riset sendiri. Video ini hanya sekedar informasi dan edukasi tentang dunia kripto. Oke, kita lihat dulu ya untuk grafiknya itu saya pakai time frame 4 jam, coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Nah, jadi proyek ini baru listing 2 hari yang lalu ya teman-teman. Nah, untuk total supply-nya hanya 100 juta supply saja. Dengan market cap-nya sudah 5 jutaan ya teman-teman, 5 jutaan dolar ya. Dengan liquidity pool-nya di PancakeSwap itu 1344 BNB. Nah, teman-teman perlu ketahui juga ya untuk holdernya itu sudah 1291 address ya teman-teman. Dan holdersnya ini ya teman-teman. Nah, apa itu Yearn Lab ya? Jadi Yearn Lab ini adalah sebuah project untuk farming ya, farming protokol di Binance Smart Chain ya. Nah, kita tahu ya teman-teman, ini adalah Yearn Lab is a 2.0 DeFi protocol. Nah, jadi kita jika melakukan staking di sini, APY-nya itu sampai 150.384% ya teman-teman. Nah, jadi silahkan teman-teman untuk bisa melakukan staking di sini untuk farming ya. Tinggal koneksikan aja. Nah, jadi di sini untuk farmingnya teman-teman bisa menggunakan tokennya, stake YLB-nya untuk mendapatkan YLB atau untuk mendapatkan BNB itu masih tahap pengembangan. Untuk mendapatkan BUSD masih tahap pengembangan. Jadi untuk earn-nya sekarang itu hanya untuk mendapatkan token Yearn Lab ini ya teman-teman. Nah, dan token ini sudah diaudit oleh Certic ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri di sini di leaderboard Certic-nya. Nah, yaitu ini ya teman-teman, Certic Yearn Lab. Nah, dan juga project ini itu sudah ada di Coin Market Cap ya. Kita bisa lihat aja di sini Yearn Lab. Nah, ini dia dengan ranking 2972 ya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kita lihat grafiknya juga di sini itu lumayan ya, naik tinggi. Nah, harganya saat ini itu Rp851. Nah, di sini lagi ya teman-teman. Kita coba lihat ya di bagian ini untuk timnya, mereka memiliki tim ya. Nah, tapi ini anonim sepertinya ya teman-teman, nggak ada apanya. Kita lihat dulu untuk graf roadmapnya. Jadi kita di kuartal keempat ya, mereka sudah melakukan pre-part sale ya. Jadi sudah listing juga di CoinMarketCap dan CoinGecko ya teman-teman. Nah, nanti di kuartal pertama di tahun 2022 mereka akan melisting ke exchange ya teman-teman, dan ada juga create token testnet. Dan di project ini nanti kita bisa membuat token sendiri ya teman-teman yang berjalan di atas jaringan BSC. Nah, ada mobile app testnya, DEX platform testnetnya, dan yang lainnya ya teman-teman. Nah, itu dia untuk project ini. Nah, nanti di sini kita bisa membuat create token ya dengan cara di sini create Yearn. Nah, jadi teman-teman jika ingin membuat sebuah token yang berjalan di atas jaringan BSC, itu teman-teman tinggal bisa buat langsung di lab ini. Token name-nya apa, simbolnya apa, kemudian desimalnya berapa, dan total supply-nya berapa. Nah, itu ya teman-teman. Nanti kita tinggal connect ke wallet dan create tokennya sendiri, dan teman-teman bisa membuat token micin ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya. Jadi ada beberapa yang mereka tawarkan, terutama yaitu earn tokennya dengan API yang sangat tinggi ya. Kemudian create token ya.
kemudian bisa dan di staking dengan APY yang sangat tinggi. Nah, token ini itu bukan diaudit hanya oleh Certik saja, tapi juga di DesherSwap ya, diaudit oleh DesherSwap. Kemudian diaudit juga oleh Quillhash di sini. Kita bisa cek ya. Ini adalah laporan dari hasil auditnya. Terutama teman-teman nggak asing lagi dengan Certik ya, karena yang utamanya itu Certik. Nah, kita lihat untuk komunitasnya ya teman-teman. Kita lihat komunitasnya. Ya, kita lihat komunitasnya. Di sini kita lihat dulu apa ya. Oke, komunitas ya. Mulai dari Telegram tentunya ya teman-teman. Kita lihat grupnya itu teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk komunitasnya itu sudah 50.000 member ya teman-teman. Nah, tapi saat ini itu masih tokennya masih holdernya 1.000 lebih ya, dan masih memiliki potensi yang sangat tinggi lagi. Nah, kita langsung aja lihat di sini ya, 800 harganya. Kalau kita beli 0,1 BNB kira-kira dapat berapa ya teman-teman? Nah, di sini ya teman-teman boleh ya, tapi lumayan juga ya sih untuk project ini, bagus sih. Nah, jadi kalau kita lihat di marketnya belum listing di market manapun ya teman-teman, hanya di PancakeSwap ya. Oke, kita langsung lihat ini komunitasnya tadi ya, untuk udah 50.000 member. Nah, kemudian kita lihat follower di Twitternya. Nah, itu kira-kira berapa? Sudah 41.000 followers ya teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk harganya saat ini ya. Teman-teman lihat sini, bisa lihat sendiri untuk grafiknya ya, sudah lumayan tinggi ya ini grafiknya. Oke, nah saya coba 4 jam ya. Oke, jadi di harga 0,16 dolar ya. Jadi ini sudah mencapai all time high-nya ya. Dan kenaikannya sejak harga awal ya teman-teman, sejak harga awal kita lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat itu sudah belum 100% ya teman-teman. Dari harga awal baru 76% ya untuk kenaikannya sejak harga awal. Oke, itu aja sih. Sampai jumpa ya teman-teman di video berikutnya. Nggak ada lagi informasi, dan sejauh ini kalau menurut saya sih cukup bagus ya untuk project ini. Nah, untuk ekonomiknya perlu teman-teman ingat, likuiditasnya di lock untuk 10 tahun ya teman-teman. Kemudian prepaid sell itu 1 bulan. Kemudian 5%-nya itu lock ya 6 bulan ya untuk strategic partnership. Kemudian melisting sentralisasi exchange likuiditasnya ya di unlock di kuartal pertama tadi ketika listing di sentralisasi exchange ya nanti. Jadi kita tunggu aja untuk token ini projectnya kedepannya ya, karena di sini ada banyak lagi ya untuk roadmapnya ya, terutama di kuartal pertama ini karena akan listing di sentralisasi exchange ya teman-teman. Nah, itu ya dia teman-teman. Oke, itu aja sih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam to the moon, bye bye.